Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pada hari ini kembali lagi bertemu dengan saya Pak Alkindi. Setelah kurang lebih 1 minggu lebih ya lamanya tidak berjumpa. Materi pada hari ini adalah PPKN. Tapi sebelum Bapak menyampaikan materi, ada pengumuman yang Bapak ingin sampaikan mengenai besok hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Untuk pembelajarannya akan belajar mandiri di rumah karena tanggal merah cuti bersama. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila, lebih tepatnya sila pertama. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita saksikan tayangan berikut ini. PPKN, tema D, jenis-jenis pekerjaan. Subtema 1, pembelajaran 3, 4, dan 5. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai makna hubungan simbol dengan sila Pancasila. Mengenai apa saja? Yang pertama kita akan belajar tentang menyebutkan simbol serta sila-sila Pancasila. Berikutnya kita akan belajar mengenai sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bagaimana diaplikasikan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Berikutnya, mendiskusikan sikap jujur sebagai pengamalan sila pertama Pancasila. Sebelum belajar mengenai sila pertama Pancasila, kita akan kembali belajar tentang apa itu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara kita. Pancasila dipakai sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini contohnya kita sebagai umat muslim. Pedoman kita tentu saja Al-Quran. Sebagai orang muslim, orang Islam, pedoman kita adalah Al-Quran. Akan tetapi, sebagai penduduk Indonesia, bangsa Indonesia, pedoman kita adalah Pancasila. Karena Pancasila dipakai menyeluruh oleh seluruh warga negara Indonesia. Pancasila tercantum pada lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Simbol-simbol Pancasila terdapat pada perisai yang ada di dada Garuda Pancasila. Setiap sila diwakili oleh satu simbol. Karena ada 5 sila, berarti ada berapa? Ada 5 simbol. Nah, berikutnya kalian bisa buka halaman 29, tema D. Ini mengenai simbol-simbol dan bunyi sila Pancasila. Ayo coba kita ingat kembali bunyi dan simbol setiap Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dengan simbol bintang, dengan sudutnya 5. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan simbol rantai emas. Yang ketiga, persatuan Indonesia, dengan simbolnya adalah sebuah pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya ada 2, yaitu padi dan kapas yang disejajarkan. Berikutnya kalian bisa buka halaman 30 di buku paket. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan 5 sila. Kelima sila Pancasila memiliki urutan yang sudah ditentukan. Tidak boleh dibalik-balik, semuanya ada urutannya. Dari yang paling penting yaitu yang pertama sehingga sampai yang terakhir yang kelima. Urutan ini tidak dapat ditukar atau dihilangkan. Kita harus mengikuti urutan tersebut karena memiliki makna tersendiri.
yang berhubungan dengan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya makna yang terkandung dalam sila pertama. Sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa ditaruh menjadi sila pertama? Karena hal yang paling penting adalah mengenai ketuhanan. Makanya sila pertama berbunyi apa? Ketuhanan yang Maha Esa, dan ditaruh yang paling atas yang pertama. Sila pertama dilambangkan dengan bintang bersudut 5. Bintang merupakan lambang penerang atau pemberi petunjuk. Makna penerang atau petunjuk tersebut adalah agama yang datang dari Tuhan. Agama merupakan penerang bagi manusia-manusia, menerangi jalan mana yang harus dituju oleh setiap manusia. Bangsa Indonesia menerima petunjuk Tuhan sebagai tuntunan hidup. Oleh karena itu, sila pertama mengenai ketuhanan adalah sila yang paling penting dan yang paling pertama. Makna sila pertama Pancasila. Sila ini menuntun bangsa Indonesia untuk berperilaku baik dan benar. Berperilaku baik dan benar sesuai dengan tuntunan agamanya masing-masing, karena sila pertama berhubungan dengan ketuhanan, berarti hubungan manusia dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa contoh sikap yang sesuai. Yang pertama, percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang bisa menilai ketakwaan kita? Siapa yang bisa menilai kepercayaan kita? Orang lain tidak bisa. Ini adalah urusan kita dengan Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Yang berikutnya, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, membina kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama. Yang keempat, menjaga dan menyayangi semua makhluk hidup yang telah diciptakan oleh Tuhan. Yang lima, membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Nomor 2 dan 5 merupakan aplikasi dari toleransi. Menghargai perbedaan dalam agama dan kepercayaan. Karena yang tinggal di Indonesia bukan hanya umat Muslim atau orang Islam, ada beberapa agama lainnya. Agar akur, maka kita harus menjalankan sila pertama ini dengan baik. Berikutnya kalian bisa buka halaman 32. Bersikap jujur untuk pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, kejujuran merupakan salah satu pengamalan sila pertama. Ingat, kejujuran merupakan pengamalan sila pertama. Kita harus membiasakan bersikap jujur. Sikap jujur bermanfaat bagi kita. Sebaliknya, sikap tidak jujur akan merugikan kita. Yang pertama, manfaat bersikap jujur. Selalu merasa tenang dan akan bahagia. Yang berikutnya, yang kedua, disayang oleh orang tua dan guru. Karena semua orang pasti menyukai orang yang jujur, bisa dipercaya oleh orang lain, dan akhirnya akan memiliki banyak teman. Dampak dari bersikap tidak jujur: tidak tenang hidupnya karena takut ketahuan. Kalau sudah berbohong sekali, maka hidupnya tidak akan tenang, karena akan selalu khawatir takut nanti ketahuan. Nah, yang nomor 2, tidak akan dibantu jika kesulitan. Kalau kita sering membohongi orang, orang tersebut tidak akan percaya kita dan tidak akan disenangi oleh orang tersebut. Pada akhirnya akan dijauhi teman-teman, dijauhi orang-orang karena perilaku yang suka berbohong. Nah, di sini Bapak berikan contoh dalam bentuk gambar. Ada seorang anak kecil yang berbaju ungu. Bapak bacakan, "Paman, maafkan Dedi, karena bola yang Dedi lempar sudah mengenai tangan Paman."
Kemudian paman tersebut menjawab, "Iya, tidak apa-apa nak, yang penting kamu sudah berkata jujur dan mengakui kesalahanmu. Lain waktu kamu bermain bola harus berhati-hati ya." Nah, dari gambar di samping, anak tersebut bisa saja berbohong dan bersembunyi ketika sudah melempar bola. Akan tetapi, anak kecil tersebut mengakui kesalahannya dengan berkata jujur dan meminta maaf. Nah, apakah dia akan dimarahi? Tidak. Paman tersebut tidak memarahinya dan malah memaafkannya karena Dedi sudah berkata jujur. Kita harus bersikap jujur dimanapun dan kapanpun. Kita harus membiasakan diri agar bersikap jujur. Kapan saja itu, entah ketika ulangan, berolahraga, atau bertanding. Nah, setelah selesai materi untuk hari ini mengenai Pancasila sila pertama, tugasnya kalian bisa mengerjakan buku tema D evaluasi 1 halaman 45, PPKN nomor 1 sampai 6 saja. Kemudian hasil difotokan dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.